Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nupria Siregar, NPM 19110372 dari kelas SIP 1901. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dari mata kuliah Sistem Informasi. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk suatu tujuan. Definisi sistem: sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang berinteraksi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur-unsur sistem, unsur-unsur yang mewakili suatu sistem, masukan atau input, pengelolaan atau transformasi, keluaran atau output, umpan balik atau pada sistem tertutup. Suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, maka umpan balik dapat berasal dari output, juga bisa berasal dari lingkungan sistem atau organisasi yang dimaksud. Lanjut ke jenis-jenis sistem. 1. Sistem terbuka. Sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, hanya terdiri dari input, transformasi, output. 2. Sistem tertutup. Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sifat atau karakteristik atau syarat sistem. 1. Mempunyai elemen-elemen. 2. Mempunyai batas. 3. Mempunyai lingkungan luar. 4. Mempunyai penghubung atau interface. 5. Mempunyai masukan atau input. 6. Mempunyai keluaran atau output. 7. Mempunyai pengolah atau proses. 8. Mempunyai sasaran atau tujuan. 1. Elemen sistem. Elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem betapapun kecilnya selalu mengandung elemen-elemen. Dengan kata lain, elemen adalah bagian terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diurai lagi. Contoh pada sistem komputer adalah tombol pada keyboard. 2. Batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batasan sistem, lingkungan yang membatasi sistem berupa personal, peraturan, peralatan, biaya, dan sebagainya. 3. Lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi operasi sistem. Contoh pada sistem komputer, sistem listrik adalah lingkungan luar. 4. Penghubung sistem. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Keluaran atau output dari subsistem akan menjadi masukan subsistem lainnya melalui penghubung. Contoh, kabel pada sistem komputer. 5. Masukan atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Input, energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Contoh, energi listrik, sistem software pada sistem komputer. Signal, input, energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Contoh, data pada sistem komputer. 6. Keluaran sistem atau output. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah meliputi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contoh, pada sistem komputer. Informasi keluaran yang berguna, panas tidak berguna. Bagian sistem yang berfungsi mengeluarkan informasi atau tujuan akhir sistem berupa formulir, laporan, tampilan grafik, dan sebagainya. Umpan balik dapat berupa perbaikan dan sebagainya. 7. Pengolah sistem atau proses, berubah masukan menjadi keluaran, transformasi atau proses. Bagian sistem yang memproses input data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima, pengurutan, penggabungan, pencarian, klasifikasi, dan sebagainya.
Contoh, pada sistem komputer merubah data menjadi informasi. 8. Sasaran atau tujuan sistem. Sistem bisnis yang tepat tujuan, sistem akuntansi atau subsistem yang lebih kecil, maka istilah sasaran lebih tepat. Tujuan sistem dapat berupa tujuan ekonomi, tujuan manusiawi, dan tujuan sosial, dan sebagainya. Subsistem adalah sistem di dalam sistem. Contoh, mesin adalah subsistem dari sistem mobil. Supersistem adalah jika suatu sistem bagian dari sistem yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar itu adalah supersistem. Contoh, jurusan TI sistem, tetapi ia bagian dari sistem Amikom, dan Amikom bagian dari sistem pendidikan tinggi, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.